pegang, kenapa lu? Dia cuma bilang, gue dibunuh di sini, gue dimatiin di sini. Yang tadi Cing bilang cewek anak SD itu, ini lehernya segini enggak putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini gue kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman pendakiannya di Gunung Ciremai. Dan pendakian ini itu pendakian lawas banget. Pendakiannya di tahun 1992. Bukan main. Langsung aja kita sapa Cing Widin. Apa kabar Cing? Alhamdulillah sehat. Pendakian 92 Cing. Ya 1992. Itu masih sekolah pada saat itu ya? Sekolah waktu itu. Oke. Kebetulan SMA ya. SMA waktu itu. SMA 92 itu udah naik ya. Tapi itu pendakian pertama bukan? Enggak, udah. Sebelum itu udah pernah naik juga. Awal naik itu di umur berapa? SMP kelas 3. SMP kelas 3? Iya, SMP kelas 3 itu udah mulai. Nah, di kesempatan kali ini nih Cing mau cerita pendakian di Gunung Ciremai Cing. Betul, Ciremai. Boleh sedikit diceritain nggak Cing? Ngalamin apa di Ciremai? Jadi di pendakian waktu itu Ciremai itu tahun 92 kita mengalami kejadian yang di luar logika ya. Oke. Itu yang kejadian saat itu dia Cing bilang di apa ya? Jadi ada satu makhluk yang coba untuk nempel, ikut. Oke. Itu makhluk itu berupa anak kecil sih sebenarnya. Anak kecil itu kepalanya nggak ada. Itu kepalanya buntung, benar-benar buntung karena Cing lihat sendiri. Oke. Dan Cing kena imbasnya. Cing lihat makhluk itu kondisi badan tuh lemes. Kondisi badan lemes itu di pos berapa gitu, di pos berapa Cing lupa waktu itu di alanya tuh nggak ada sama sekali. Jadi Cing cuma bisa ngelihat, bisa dengar, bisa dengar tapi nggak bisa ngomong. Oh, itu nggak ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri. Itu sekitar umur ya SD kelas 3 kelas 2 lah. Dan yang melihat sosok itu hanya Cing aja atau ada teman-teman Ada lain? satu orang yang lihat juga. Oh, oke. Oke teman-teman, sebelum Cing Widin melanjutkan ceritanya nih, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja DM ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Oke, Cing Widin, gimana tuh Cing ceritanya Cing? Dari pendakian Gunung Ciremai ya, dia Linggarjati. Itu waktu itu tahun 92. 92. Lawas banget. Itu waktu masih SMA itu. Dulu kan pecinta alam, PA ya. SMA kelas berapa? Baru masuk sih kelas 1. Kelas 1. Nah, waktu itu kan pendidikan buat masuk pecinta alam. Buat masuk pecinta alam, jadi pas pengambilan Slayer itu kan, jadi kita punya rencana di puncak Ciremai. Akhirnya senior kita nih, kebetulan saya angkatan kedua waktu itu, jadi kan PA di sekolah saya itu baru angkatan kedua saya. Kebetulan waktu itu untuk mengambil Slayer itu tujuannya ke Ciremai. Tahun 92 via Linggarjati gitu. Waktu itu. Jadi pas waktu SMA itu 92 saya baru masuk. Saya lihat kegiatan ekstrakurikuler kan, gitu kan. Banyak lah. Akhirnya saya ngambilnya itu cinta alam. Dan alhamdulillah waktu itu sih sebenarnya pendidikannya itu di Bogor ya, di daerah Gunung Munara itu kan di bawah ada itu buat pendidikan awal ya. Tapi untuk ujian pengambilan Slayer itu kita ke Gunung Ciremai di tahun 92. Waktu itu kita udah dapat izin dari pihak sekolah untuk mengadakan acara pengambilan Slayer itu di Gunung Ciremai, dan itu juga didampingi sama guru-guru olahraga lah. Dan waktu itu jadi pengambilan itu kan cuman kebetulan untuk kepengurusan selanjutnya nih. Jadi kepengurusan misalnya seperti ketua pecinta alam per tahun kan ganti tuh. Kebetulan waktu itu Cing masuk jadi kepengurusan juga. Jadi ada beberapa orang yang cuman ditarik buat pengambilan Slayer khusus.
khusus, bukan carrier untuk yang umum, ini untuk pengurus. Itu kalau nggak salah anjing naik sekitar 12 orang, 12. cewek 1. 12 orang ini peserta semua atau udah sama senior? Udah sama senior. Jadi senior. yang peserta ini 5, sisanya ya senior itu. Oh, oke. Ya cewek senior di 1. Kayak gitu. Jadi kita memang udah punya tujuan ke sana, dan ya kalau bisa dibilang tahun 92 itu udah gimana ya, udah berpikir wah kayaknya jauh banget nih Ciremai gitu kan. Karena kan biasanya kita cuma main di daerah-daerah Bogor kan. Izin sama orang tua, dan itu ada surat izin dari pihak sekolah. Kalau memang diizinkan berangkat, nggak berangkat. Dan alhamdulillah diizinin kan sama orang tua gitu. Nah tahun 92 kita berangkat waktu itu, selesai semesteran mau kenaikan ke kelas 2. Jadi mau pergantian kepengurusan tuh. Setelah semesteran libur kalau nggak salah hampir 2 minggu. Kalau dulu kan ada bilang tuh class meeting ya. Iya, class meeting. Bebas lah gitu loh, nggak belajar, dan di situ kita ambil kegiatan buat pelantikan pengambilan Slayer itu. Oke. Berangkat 12 orang, dan kebetulan guru olahraga ini dia orang asli sana, di bawah kaki Gunung Ciremai, nggak jauh dari Gedung Perjanjian Linggarjati. Rumahnya nggak jauh dari situ, depannya lah situ, dan kita nge-base camp di situ dulu. Jadi kita berangkat dari sekarang Tangerang Selatan ya, kalau dulu kan Tangerang Ciputat. Itu berangkat, kita naik apa sih? Mobil tentara. Sewa mobil tentara. Kan kalau dulu gagah lah mobil tentara. Sewa waktu itu. Tronton punya angkatan darat lah, kita nyewa ke sana. Dan didampingi juga sama 2 anggota TNI. Ini untuk yang setir sama yang ini kan. Dan kebetulan mereka nggak naik waktu itu, karena mereka cuma bawa transportasi aja. Kita berangkat waktu itu pas Sabtu, jadi pagi prepare segala macam, udah briefing segala macam, berangkat pagi dari Tangerang Selatan kalau sekarang ya. Itu pagi jam 8 udah prepare segala macam, dan dulu kan carrier-nya itu yang kembung itu alpinnya itu kan, yang ada besinya itu kan. Itu carrier walaupun kita muatnya nggak banyak, kelihatan gede karena memang dia nggak kayak sekarang bisa enak lah gitu. Dan memang di situ juga siapannya benar-benar matang gitu, nggak sembarangan kita jalan-jalan gitu. Semua harus benar-benar dipersiapin, terutama fisik. Dan waktu itu berangkat pagi jam 8 dari Tangsel, sampai sana udah sore lah, sekitar jam berapa ya, jam 5 atau jam 6 gitu, karena kita memang jalan itu nggak yang berwaktu gitu loh, karena kita pikir kita ada base camp, ada tempat singgah lah gitu loh. Sambil di sana sebelum maghrib kita sampai istirahat di rumah Pak Guru olahraga ini, yang sekaligus dia pembina pecinta alam waktu itu. Kita nge-break di sana sampai kita hari berangkat Sabtu jam 8-an sampai jam sebelum maghrib lah, itu udah nyampe, istirahat, makan segala macam, istirahat nge-break di situ. Setelah itu kan pagi tuh kita istirahat semalaman di situ, pagi kita nge-break, beres-beres, prepare apa yang perlu di-preparein, perlengkapan semua udah atau gimana, semua udah, logistik semua udah. Waktu itu kalau logistik kan ya maksudnya alhamdulillah nggak kurang lah gitu, bisa dihitung, karena bisa dibilang jalur Linggarjati ini jalur yang susah air gitu, sebenarnya susah mata air hitungannya. Jadi kita benar-benar persiapan, dan itu bawa dirigen. Mungkin kalau sekarang water tank ya. Kalau dulu dirigen tank kan, itu bawa dirigen berapa. Jadi per satu orang itu paling nggak minimal bawa 1 dirigen. Dirigen yang berapa liter? Dirigen yang 5 liter. Mungkin sekarang water tank ya, itu 5 liter bawa. Itu harus diwajib, harus bawa, karena memang ada, dan rumornya katanya di pos 7 kalau nggak salah, kalau emang beruntung ada air katanya. Pokoknya ada kubangan lah gitu. Itu pun kalau cuacanya bagus, hujan misalkan. Setelah itu kita berangkat, prepare pagi jam 8, sarapan segala macam, udah siap semua alat, beres semua packing udah, periksa semua alat udah oke. Berangkat kita dari rumah Pak Guru saya tuh, guru olahraga, berangkat jalan menuju ini gerbang mau pendakian tuh, kalau nggak salah Sibunar kan.
Itu sebelah dari pagar apa sih? Gedung Perjanjian Negara Jati. Jadi sebelahnya tuh pagar itu ada gaburan naik ke atas. Setelah itu nggak lama jauh jalan sampai kita ada dulu sini. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang ada simaksi ya. Dulu kita cuma isi data berapa orang, dan kebetulan alhamdulillah tuh guru saya orang situ, jadi percayalah, udah tahu, udah kenal lah, udah kita isi data segala macam, berangkat. Jadi kita hitungannya ini guru saya ini cuma ngedaftar itu doang, cuma memperkenalkan doang. Oh ini anak peserta didik saya, dia mau naik ke atas. Ya udah, setelah saya di situ dia balik, kita naik nih. Oh dia nggak ikut? Jadi dia cuma nganterin doang gitu. Udah nganterin, dia balik, kita setelah itu kita doa. Jam 9 kita mulai start jalan tuh. Ya sebenarnya sih jalan nggak yang apa ya, yang punya target gitu. Di pos sekian harus sampai jam segini, di pos sekian harus sampai. Pokoknya saya jalan-jalannya, karena kan beban lumayan, ya, beban agak lumayan, dan ya untungnya sih waktu itu fisik masih oke lah, masih umur 18-17an lah gitu kan. Nah, jalan kita tuh dari pos pertama menuju Cibunar, jalan terus. Saya ingat nih waktu dulu itu ada, kalau dulu kan ada rumah buat pendaftaran itu. Saya nggak tahu namanya apa, saya nggak tahu, pokoknya ngisi datanya di situlah. Jalan, setelah itu kita jalan ke Cibunar. Sampai di Cibunar tuh ada kayak kubangan mata air ya. Sebenarnya mata air tuh Cibunar tuh ada mata air. Di situ mata air, bening banget mata air bener. Disitulah kita ngisi air, oksigen semua, isi semua. Ya awal-awal pendakian cuaca bagus, aman lah, pikirnya cerah lah gitu. Jalan sekitar dari pos 1 ke Cibunar hampir 90 menitan lah, santai banget itu, santai 90 menit lah. Jalan sambil ngobrol segala macam. Kebetulan kita nggak dibagi sih, sebenarnya berjarak aja, agak berjarak sedikit, sekitar kira-kira 2 meter, 3 meteran. Jadi yang udah seniorannya agak ke depan, 3 orang, berarti saya berlima kan. Saya berlima, yang sisanya itu kan senior, di belakang ada lagi, jadi kita di tengah posisi ini. Jalan itu sampai Cibunar, jalan terus sampai lanjut lagi jalan, itu jalan cuma setapak nggak? Kalau sekarang saya nggak tahu ya, udah lama ya. Jalan itu benar-benar setapak dan tanah. Kalau dulu itu kayaknya ada kandang sapi atau kandang apa gitu, saya lupa. Pokoknya ada kandang sapi lah sebelum pohon-pohon pinus, itu namanya leuweung datar kalau nggak salah. Leuweung datar itu ada kayak lapangan sih, memang benar datar, itu bisa bikin tenda sebenarnya. Tapi ya pagi itu mau ngapain di situ kan, bikin tenda, jalan. Anak-anak sambil pengarahan segala macam. Jadi setiap di pos itu kita berhenti, ada pengarahan doang, briefing lah sedikit gitu, sambil ngobrol segala macam. Udah nggak lama jalan lagi, naik lagi ke sampai di ini, kalau nggak salah tuh sampai di Condang Amis. Kalau dulu kan cuma tulisnya Condang Amis, jadi papan kecil. Kalau sekarang nggak tahu, kalau dulu cuma papan kecil dipaku di pohon, bukan dipaku, ditaruh di pohon gitu. Tulisannya Condang Amis. Awal sih aman-aman aja, tapi karena kita di situ kok kayak ngerasa ada bau anyir gitu. Orang sudah bilang tuh anyir, amis gitu. Saya pikir ini karena mungkin ya pikiran kita nih yang cewek mungkin lagi head. Jadi angin tuh kena ke kita, mungkin lagi menstruasi kan. Anak-anak juga bilang, Bu Ami, udah jangan banyak ngomong, maksudnya nggak usah banyak ngomong. Dan memang sebelum berangkat kita naik ke atas gitu, kita banyak dipesenin sama orang yang di bawah itu, di pos itu, dipesen jangan arogan, juga jangan sombong lah, jangan. Jadi aturan-aturan yang di apa sih, yang dipesan sama kita tuh benar-benar kita jalanin gitu. Kita jalan sampai Condang Amis, kebrik lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Cuman ada satu temen yang penasaran juga gitu loh, maksudnya sempat penasaran kok Bu Amis, nanya terus gitu. Ya Bu Amis ya tadi udahlah nggak usah dibahas gitu loh. Ini semuanya nyium sih. Yang nyium cuma berlima doang. Oh berlima doang. Jadi yang belakang tuh enggak.
pesertanya doang. Iya, encing aja yang mau dididik ini yang berlima doang. Ini yang nyium cuma berlima doang. Oke. Gitu loh. Dan kenapa taunya itu karena pas udah diturun itu baru pada ngomong gitu. Jadi pas waktu pendakian kita jalan-jalan aja, nggak ada cerita segala macam, jalan, nggak ada cerita gini, nggak ada, udah cuman ngomong, udah Mbak Misha, iya, ya udah nggak banyak ngomong gitu loh, karena mencegah hal-hal yang nggak diinginkan kan. Setelah jalan sampai di Condang Amis, kita naik ke kuburan kuda, kalau nggak salah namanya kuburan kuda tuh, kurang paham kuburan kuda. Ngebrik, kalau nggak salah dulu banyak puun-puun bambu kayaknya deh. Ngebrik lagi, biasalah ngopi segala macam. Itu benar-benar yang harusnya ditempuh jarak, ditempuh sampai puncak itu paling nggak minimal 11 jam lah. Gitu. Itu kita naik start itu jam 9-an lah. Start jam 9 itu benar-benar nyantai ya. Sampai di kandang kuda itu sekitar jam perkiraan sekitar jam 11-an sampai jam berapa itu udah benar-benar lambat naik. Masih lambat jam 12 udah mau zuhur gitu. Benar-benar lambat banget, jalan santai banget. Yang jadi anehnya nih senior bilang kayak kita kok naik lambat banget ya gitu. Maksudnya lambat aja, nggak tapi jalan tetap biasa normal gitu, nggak yang leha-leha yang santai-santai, enggak, tetap jalan tapi kok kayak pasang lama gitu. Terus setelah selesai kita ngebreak, bikin minuman hangat lah segala macam. Cuaca masih bagus tuh, masih oke lah, masih cerah. Lanjut naik tuh kita. Encing lupa waktu itu sampai di pos apa, Encing lupa ya. Ingat Encing itu, yang orang bilang apa sih? Tanjakan Bapak Tere kan? Bapak Tere. Nah, sebelum tanjakan Bapak Tere itu ada tanjakan Seruni. Nah, pas di tanjakan Seru ini bau lagi nih, bau anyir, bau amis lagi. Sempat hilang baunya. Sempat hilang. Jadi dari pas awal baunya di Condang Amis, mau naik ke kuburan kuda, itu hilang. Nah, pas sampai tanjakan Seru ini itu mulai bau lagi tuh, itu lebih nyengat lagi baunya. Kayak bangke itu, bukan amis darah ya, kayak bangke gitu. Kita berlima cuman, kok bau lagi ya? Ya udahlah, jangan banyak ngomong. Jalan. Nah, ini cewek bilang, ini dikit lagi kita disiksa nih katanya gitu. Maksudnya siksa kenapa nih gitu? Karena kan kita belum pernah tahu nih kayak apa jalur, kayak apa. Pokoknya disiksa, siapin mental. Nggak taunya apa? Yang dibilang tanjakan Bapak Tere itu. Yang bener-bener nanjak. Kalau dulu kan mungkin kalau sekarang nggak tahu ada tali atau enggak. Dulu kan bener-bener naik dan pegang-pegangan akar doang. Akar-akar pohon ya kayak disalak gitu. Akan dengan beban yang seberat itu, maksudnya beban seberat itu benar-benar yang harusnya dari tanjakan Seru ini ke Bapak Tere tempuh paling nggak sejam ya, itu bisa lebih 2,5 jam, bayangin. 2 kali lipat. Saking lamanya, kita nggak tahu itu ada masalahnya di mana, nggak tahu. Jadi kayak lambat banget gitu. Naik sampailah kita dengan keyakinan gitu loh, nggak mungkin nggak nyampe kan. Naiklah ke Bapak Tere, jalan Bapak Tere, terus kata anak gini, tenang, cuaca aman, beres gitu loh, nggak alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak kena mendung lah. Baru jalan sekitar 5 langkah atau nggak 6 langkah, itu angin, maksudnya angin kayak badai gitu, tapi sih nggak terlalu kenceng lah, angin, karena dulu kan vegetasinya rapat banget, rapat itu, rapat banget itu. Udah gitu jalan sampai di situ, angin mulai terus waduh, coba mati ya, mudah-mudahan cerah gitu. Jarak baru jalan sekitar 10 langkah, tiba-tiba apa? Mendung tuh, benar-benar mendung, cuaca mendung. Ya sekarang bayangin, kita jalan dari jam 9 sampai di Bapak Tere itu jam 3. Itu benar-benar nggak tahu masalah di mana awalnya, nggak tahu tuh permasalahannya. Itu sakit udah karena mendung mau sore atau memang mendung mau hujan. Antara itu akhirnya lama mendung mulai gelap tuh. Itu mau dari Bapak Tere mau menuju ke ini Batu Lingga. Nah, jadi memang kita dipesan jangan, sebenarnya nggak boleh, katanya nggak boleh ngecamp di Batu Lingga katanya. Tapi karena keadaan mau nggak mau kita bikin camp di situ. Itu jalan ya sekarang dari Bapak Tere ke Batu Lingga paling nggak nyampe sejam lah. Itu kita sejam lebih.
perjalanan. Jalan, suasana udah gelap. Akhirnya senior bilang, gimana nih? Kalau kita lanjutin, pasti kita kena badai. Karena itu memang udah cuaca udah nggak mendukung banget gitu, udah gelap, terus angin juga kan, dikhawatirin badai. Ya udah kita ngecamp aja di sini di Batu Lingga. Itu kita ngecamp, bikin ya tempatnya nggak gede, kecil lah waktu itu. Batu Lingga gede waktu itu kan, yang dibilang Batu Lingga tuh dulu gede. Udah gitu ngecamp deket, nggak jauh dari Batu Lingga itu, jarak sekitar 3 meter, 4 meteran lah. Kita bikin camp lah di situ. Dan sebenarnya kita dipesan nggak boleh ngecamp di situ sebenarnya, tapi ya kadang-kadang ya udah mau nggak mau ngecamp, bikin ngecamp sampai mau maghrib. Kita bikin masak segala macam ini tuh, segala macam orientasi lah kalau sekarang. Jadi pengarahan itu cuaca nggak hujan, aman. Pas mau maghrib ya mungkin udah mau agak malam. Kalau dulu kan nggak ada jam, nggak ada segala macam. Ya pas sudah agak malam tuh udah mulai gelap lah. Udah, kalau dulu kan ada pakai ini senter, bukan senter, apa sih namanya, lampu badai itu loh. Kalau dulu kan bawahnya lampu badai. Nggak kayak sekarang, misalnya lampu badai udah gitu, yang bawa senter ya senter gitu loh. Lampu badai, hidupin lampu badai segala macam buat di tenda, bikin tenda segala macam. Selesai di situ mulai itu kejadian aneh tuh. Jadi udah cuaca udah mulai gelap, kita pencahayaan udah mulai dinyalain. Itu mulai keanehan tuh. Keanehan karena apa? Karena gini, kita berlima ini dalam arti kata gini, sebenarnya ada kesombongan juga ya, misalnya segini doang, maksudnya cuma seperti ini gitu loh. Kuat lah, sanggup lah. Udah kita selesai masak, dalam arti cing nih, cuma gini doang, enteng gitu loh. Enteng lah, nggak terlalu porsir gitu. Tapi yang Ci pikirin kok naik lama banget, katanya cuma 11 jam sampai di Puncak katanya. Gitu. Tapi itu perjalanan benar-benar lambat. Itu nggak keberasa. Maksudnya nggak keberasa tuh nggak kita lambat, nggak ada yang berpikiran seperti itu. Masak segala macam, malam itu kita masak, logistik udah, air semua segala macam. Orientasi segala macam, tiba-tiba ini apa namanya, tenda itu goyang, berpikir angin nih, karena malam cuaca, goyang di tenda. Jadi kita punya tenda, bikin 2, itu space-nya benar-benar ngepres banget. Tenda 2 itu udah ngepres banget, bikin 2 tenda. Itu tenda dua-duanya goyang, goyangannya kayak angin badai gitu. Kita lihat keluar, ya normal aja angin, nggak yang bener-bener badai gitu. Akhirnya yang cewek ini bilang sama anak-anak, maaf ya, bukannya nakut-nakut ini. Awalnya kita udah pesen jangan ngecamp di sini, Batu Lingga ini. Kalau bisa ya kita baca-bacaan lah. Di situ tuh mulai ada rasa mental gitu juga lah. Jadi Parno pikirannya udah aneh-aneh kan. Ya kita baca-bacaan aja lah. Mudah-mudahan selamat lah. Ya gimana caranya kita bisa baca, kita baca gitu aja. Akhirnya masa malaman itu kejadian yang nggak di luar logika ya. Itu yang apa namanya? Yang lampu badai yang dibawa itu mati, hidup lagi. Nah sekarang logika itu kan masih di setel, masih dihidupin lah. Itu blok mati semua, gelap, keadaan gelap. Untungnya nggak ada yang panik, jadi nggak ada yang panik, santai. Nggak lama, selang 5 menit itu lampu hidup. Cuman ada satu yang cimilan senior, dia itu bisa dibilang apa ya, mentalnya bagus, karena dibilang gini, tenang, kita jangan panik, jangan takut, ini hal biasa kayak gini, bilang. Yang penting kita yakin sama Allah, katanya kita bakal selamat kok. Ya udah, kita orientasi, tetap ngobrol segala macam, orientasi segala macam. Selang baru
kita selesai ngobrol orientasi, tutup kan orientasi, makanlah kita malam tuh, masak makan malam gitu segala macam, masak. Nah pas saat masak ini cewek sendiri nih teriak, enggak, itu apaan tuh gitu. Jadi nunjuknya ke batu lingga. Itu apaan tuh karena cuma mikir ya itu batu gitu, maksudnya itu batu gitu, kita cuma mikir itu batu, terus cuma itu apaan tuh gitu. Cuma ada apa sih, dia bilang itu apaan sih, ya itu batu gitu. Udah dimasukin dalam aja tenda gitu, sama yang senior yang angkatan dia itu. Masukin ke dalam situ, itu masih ngoceh terus, enggak, itu apaan, kayak sadar nggak sadar gitu. Jadi kayak halu gitu, Udah akhirnya kita berlima nih di luar tenda. Jadi kita memang gantian dalam malam itu. Jadi ada yang nggak tidur, sebagian tidur. Jaga ya. Kita berlima kebagian waktu itu jaga. Udah, yang senior udah masuk, kita di luar. Malum lah, namanya junior pasti kan ngalah. Iya, ngalah lah, biasa itu mah, ngalah buat senior. Ya buat senior lah itu kan. Udah akhirnya selang berjalan tuh malam, itu masih ngoceh aja itu cewek, itu apaan. Itu udah sebisa mungkin dan baca apa segala macam, itu nggak hilang. Berapa lama itu dia ngoceh-ngoceh itu? Nah kita itu udah sekitar, ya kalau perkiraan itu mungkin sekitar jam 12 jam 1-an itu. Sejam? Kita tidur sendiri akhirnya. Berarti sekitar sejam dia ngoceh kayak gitu? Habis sejam lebih. Itu akhirnya tidur sendiri, tidur dengan sendirinya gitu. Tidur dengan sendirinya, udahlah kita aman kan, berlima nih. Nah pas kira-kira udah agak jam berapa, pokoknya kita udah malaman. Karena kita janji kalau misalkan kita udah waktunya break, kita nge-break. Nah ini yang senior bangun gantian kan. Kita bangun lah cowok nih. Nah, kak, bang, salah bahasa dulu kan, kak, tolong, kak ini jam sekian misalnya gitu. Gantian, oh yaudah bangunlah nih, berempat. Jadi bertiga, satu cewek. Dan cewek ini masih tidur. Dia nge-break, 3 bangun. Harusnya cewek ini juga bangun, harusnya bangun gitu. Tapi yang 3 ini bangun, yaudah ini nggak usah diganggu. Kita tidur di tenda sebelah. Jadi buat yang senior ini di sini, kita tenda sebelah. Kita nge-break berlima. Baru kita mau masuk tenda nih, baru bangun masuk tenda, terus beres, hujan, tiba-tiba hujan, ya udahlah kita dalam tenda tuh. Akhirnya cuma saling ngobrol dari sebelah tenda. Gimana, aman, tenda bocor enggak gitu, aman, nggak apa-apa gitu. Ya udah, rebahan ngobrol-ngobrol, kita berlima. Nah, sekarang tenda sekecil itu dimuatin 5 orang. Ya mau nggak mau emang karena keadaan juga kan. Ngobrol-ngobrol itu kedengaran suara orang ngobrol kayak manggil suara gitu. Tolong gitu, itu udah malam, tolong saya gitu. Ini 5-5 ya denger. Kita pikir suara cewek ini minta tolong gitu. Tolong nih, udah kondisi hujan, gerimis hujan. Tapi suaranya itu suara cewek atau? Cewek. Tolong gitu doang. Kenapa tuh gitu. Ada penasaran, kita buka tenda. Iya sebelah aman, dan saya nanya sama yang senior, bang tadi dengar suaranya nggak? Suara apaan? Ini ada yang minta tolong gitu. Nggak dengar apa-apa katanya. Udah tidur aja. Besok pagi kan mau naik ke atas puncak gitu. Ya udah kita ikutin. Dan waktu itu juga bisa dibilang ya kalau saat itu memang nggak ada gemblengan fisik ya. Kata yang buat pendidikan gitu, karena memang tujuannya buat ngambil itu doang. Gitu. Nggak ada gemblengan fisik yang kasar bahasanya gitu, nggak ada. Jadi kita benar-benar diayomin banget, jadi benar-benar sama-sama gitu. Kebersamanya ada. Nggak diploncoin banget gitu. Udah gitu akhirnya kita masuk lagi nih ke dalam tenda. Berlima. Yaudah pokoknya lu kalau gue bilang jangan keluar dari tenda, mau apapun lu jangan keluar kayak gitu kan, kata yang senior nih. Ya udah kita masuk, karena dia senior jadi kita hormatin, kita masuk sekarang. Tidur, ngobrol-ngobrol, karena nggak bisa tidur ngobrol-ngobrol, kedengeran lagi, tolong,
tolong ya, kita dibilangnya sama seniornya dibilang jangan keluar, nggak keluar lah. Ya udah kita diam aja, karena nggak lama dia ngomong tolong, ini kedengaran suara anak-anak ngobrol ya, senior nih bertiga ngobrol, berarti masih aman lah, udah tidur lah tuh. Tidur nggak keberasa, akhirnya tidur, bangun pagi jam, ya udah agak terang sih, sekitar jam 6 atau jam 5-an lah, udah lumayan, nggak terlalu gelap, dibangunin lah kita. Prepare masak segala macam buat persiapan buat ke atas, buat summit. Bongkar tenda, jam ya udah kelihatan cahaya matahari, udah kelihatan sekitar 7 atau jam 7-an lah pokoknya. Udah bikin tenda, terus senior bilang gini, ya paling dari sini ke atas nggak lama lah, jam 10 kita nyampe lah katanya gitu kan. Tenang aja katanya, jam 10 paling nyampe katanya, jalan santai katanya. Tenang aja, ya karena kita yang berlima belum tahu jalur, ya ikut aja, iya gitu. Kita buka tenda, beres-beres, packing, masak dulu, sarapan buat naik ke atas. Cuma sarapan, kita naik ke, kalau nggak salah waktu itu Sangga Buana kalau nggak salah ya, Toko Sangga Buana kalau nggak salah. Sangga Buana baru Pengasinan kan kalau nggak salah tuh. Itu aman, naik aman sampai di Pengasinan. Naik jam 8 kalau nggak salah. Bener-bener lama itu, makan segala macam itu, naik tank jam 8. Jam 8 jalan paling kita nyampe ke atas jam 8, perkiraan paling 3 jam katanya. Itu udah santai banget, 3 jam lah paling santai banget bilang itu, santai. Sampai di Pengasinan udah matahari udah inilah, karena kita nggak mau matahari terbit lah. Sampai di Pengasinan anehan lagi, itu baru udah pagi, udah hitungnya udah ada mata, udah cahaya, udah terang lah. Ini keanehan lagi, bau amis lagi kayak gitu, bau amis bangke gitu, bau amis bangke. Cuman anak pikir kok hilang ya, maksudnya ada aja gitu loh. Itu posisi udah nggak berkelompok, dan mata berkelompok, senior depan, belakang, kita di tengah enggak. Itu udah gabung, jalannya udah nyampur aja, udah nggak lu senior enggak, lu bareng-bareng aja. Tapi si perempuan ini ikut di belakang. Di belakang. Kondisi dia ada di belakang. Berarti tenda kosong. Tenda nggak ada, kan tenda di bawah. Oh, di bawah. Iya, tenda kan nggak di bawah. Oh, nggak di bawah. Iya, berarti nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga, karena waktu itu ya insyaallah aman lah kan ya. Tenda nggak dibongkar. Udah naik, kita nggak bawa candle doang. Naik ke atas kena air kan. Air. Naik ke atas, itu cewek posisi di bawah. Kok kita nih kencing khususnya ya, itu nyengat banget baunya, bau bangke, bener-bener bau bangke. Sampai di Pengasinan, anak bilang, lagi nyampe, nggak taunya dari Pengasinan ada lagi namanya Panglongokan, jadi puncak. Oh, udah di puncak, udah seneng nih, udah puncak. Taunya ini belum, ini baru Panglongokan, tuh puncaknya situ. Gak jauh lagi, dari Panglongokan kita jalan lagi tuh sampai ke puncak. Sampai di puncak, benar-benar telat, itu jam 11. Telat banget perjalanan tuh. Udah siang banget. Udah siang jam 11. Jam 11 dan alhamdulillah kita ada dokumentasi sedikit. Waktu itu kan Kodak. Itu nggak jadi semua. Yang jadi pas di puncak sama kebakar. Waktu itu puncak sama di base camp sama di tanjakan Bapak Tere itu ada sedikit dokumentasi. Jadi pas sampai di puncak, kita benar-benar seneng banget tuh. Nah itu penyerahan apa sih? Slayer, penyerahan Slayer. Itu ada sambutan. Ya sekarang di puncak, misalnya di puncak ini, itu udah angin, udah mulai mau gelap, udah mulai mau kabut lagi, gelap, udah mau mendung lah. Dikasih Slayer segala macam, penyerahan jam 12:30 bisa turun. 1:30 siang turun. 1:30 siang turun. Sampai lagi di Batu Lingga, dari 1:30 nyampe di Batu Lingga itu jam berapa ya? Jam 2-an lah. Seharusnya turun lebih cepat. Seharusnya cepat. Di Batu Lingga jam 2 istirahat, makan siang. Masak lagi tuh. Lagi makan siang. Itu siang-siang jam 2. Cuaca udah mulai gelap. Gelap, benar-benar gelap. Hujan. Gerimis, kabut. Udah gitu, masa kita segala macam. Entah kenapa tiba-tiba nih incing nih, penasaran gitu loh.
penasaran, bukan penasaran yang sompral atau so tau, bukan, cuman pengen keluar tenda gitu. Ya lain masak, kita ngobrol. Itu siang itu kalau sekarang mungkin headlamp kali ya, nyalain headlamp mungkin ya. Itu center ya, kalau dulu kan center. Encing berdua sama temen. Lu tadi ngeliat nggak? Lihat apaan? Itu di balik batu lingga ada cewek, gue bilang. Ya gue lihat. Temen bilang itu, iya gue ngeliat. Gue penasaran itu siapa, gue bilang. Pendaki apa bukan? Pendaki apa bukan gitu. Apa itu yang teriak tolong kali ya? Itu Encing berdua ngobrol nih sama temen nih. Bisa jadi juga dia tuh ke belakang batu itu tuh gitu. Tengokin apaan sih tuh gitu. Baru mau jalan senior nanya, mau kemana lu? Katanya. Mau buang air kecil bang. Kan bilangnya gitu, buang air kecil bang, biar nggak domelin ya kan. Oh ya udah, sana buang air kecil. Berdua, jangan sendiri ya, berdua ya. Ini berdua bang. Udah bawa senter, gelap total gelap. Tiba-tiba gelap banget. Berdua sama temen kita senterin tuh batu, puterin, nggak ada apa-apa nah. Itu nggak ada apa-apa. Balik lagi ke tenda. Itu ada lagi. Berdua ngeliat, udah, diemin aja, biarin aja. Ini nggak ganggu kita gitu kan. Masak selesai, ini cewek kumat. Ini apa namanya? Ketempelan mungkin ya, ketempelan. Cuman di dalam tenda itu dia cuman diem, itu melotot awalnya cuma diem gini. Mungkin pikiran tidur kali. Bangun lari nabrak tenda. Tiba-tiba tuh nabrak tenda lari, bro. Nabrak tenda, ya yang di luar kaget. Itu kan ada apa nih, kenapa ini gitu. Nabrak tenda, dipegang sama yang temen-temennya tuh yang senior-senior. Pegang, lu kenapa lu? Dia cuma bilang, gue dibunuh di sini, gue dimatiin di sini. Gue dibantai di sini, dia bilang gitu. Di mana? Itu tanjakan situ katanya. Tanjakan situ, tanjakan mana itu? Tanjakan mana? Tanjakan situ. Lu harus balik, lu harus temuin gue di situ katanya. Itu ngomongnya begitu lah. Tanjakan ada dua nih, seluruhnya Bapak Tere nih kan. Pokoknya tanjakan situ gue dibunuh. Gue dibuang, bangkai gue di situ katanya. Ngomongnya gitu. Ya udah sekarang gini aja. Oke, gua ini yang penting lu jangan ganggu temen gue nih. Nah, akhirnya Encing bertiga nih sama senior, Encing berdua sama senior satu. Itu trouble lama di situ. Kita naik nih. Bangkai di mana bang? Tahu katanya di situ aja katanya. Kita naik lah tuh, naik lagi kita tanjakan Bapak Tere. Nah ternyata tanjakan Bapak Tere ini bau bangkai. Oh. Jadi sepanjang kita dari awal mau naik ke Bapak Tere itu bau bangkai tikus, nyengat buat baunya. Cuman temen bilang, wah jangan di sini kali bang bangkai. Nah, gitu. Maksudnya mungkin ini ada bangkai, mungkin di sini. Pikiran kita gitu, kita pikiran yang positif aja gitu loh. Mungkin ada bangkai kali bang di sini, gitu nggak ganggu kali. Tapi emang dibawa bangkai ya, iya. Ya kita bertiga tuh, pakai senter. Baru naik setengah dari tanjakan Bapak Tere. Itu di atas ada orang diri, enggak? Ada orang diri. Cuman bilang turun, kayak bilang turun gitu, suruh turun Cing. Bang, lu ada orang bang, orang apaan? Dia nggak ngeliat, jadi yang ngeliat Encing doang tuh. Kita suruh turun bang, lu gimana suruh turun? Kan situ bilang yang cewek tadi, kita harus naik tanjakan dulu baru turun lagi katanya. Ini belum selesai tanjakan, nggak bang saya mau turun aja gitu. Abang mau naik aja dah, terserah abang mau saya gimana gitu. Berarti nurutin perkataan si perempuan itu? Iya ngikutin. Jadi karena gimana ya kita udah ini maksudnya udah bingung ya. Udah pada bingung mau nggak mau ya udah turutin aja gitu loh. Mungkin ada bangkai di situ mungkin gitu. Baru setengah jalan yang Encing lihat yang tadi itu suruh turun itu cewek nah. Cewek ya paling seumur-umuran SD-an lah. SD gitulah, sekitar ya 9-10 tahun sih, 9-10 tahunan lah, seumur-umuran gitulah. Itu di atas tanjakan itu kelihatan banget, jelas banget. Turun, cuma bilang gitu bahasa. Saya bilang bang turun bang, kita suruh turun bang, siapa yang nyuruh turun? Nah ini berdua lanjut mau naik ke atas, baru mau naik 2 langkah, jatuh ke bawah. Dia merasa jatuh, udah bang jangan lanjutin bang, jangan terusin bang. Akhirnya kita turun ke bawah lagi ke batu linggar. Ini cewek belum sadar. Nah.
masih berontak-berontak gitu. Masih berontak-berontak tuh. Akhirnya nih karena kita, bang ini gimana caranya bang, kita kalau begini aja bisa lama nih bang di sini, gue bilang gitu. Itu bakalan masalah di sini nih gitu. Akhirnya ya udah gimana caranya, penting kita turun. Jadi ya turun aja dulu lah gitu. Masa sih kita cowok kalah sih sama cewek gitu loh. Terus sekarang kalau orang normal, nah, kita pegangin bertiga berempat itu udah nggak bisa berontak lah. Nah ini kita berapa orang berempat megangin kaki, itu berontak, benar-benar berontak, nggak bisa pegang. Kita saya itu tenda itu masih diri untungnya, tenda itu masih belum kita bongkar lah. Kita masih di dalam tenda, mungkin pikiran kita nih hipo. Mungkin pikiran kita nih aneh hipo nih, halu nih ya kan. Udah dimasakin air hangat segala macam biar dia tuh suhu badannya normal lah. Kita segala macam dengan pengetahuan yang ada, kita bikin segala macam, kasih air segala macam, diselimutin semua. Itu lama nungguin dia hampir 3 jam 2 jaman lah. Lamanya. Nungguin dia doang itu. Nggak lama-lama sadar dia. Dia sadar apa? Lah, kok gue ada di sini katanya. Sadarnya dengan cara apa? Nah, kita cuma bilang kalau emang kita ngecamp malam ini, ngecamp lagi. Tapi kalau emang kita dikasih turun, kita turun. Oh, gitu loh. Ada senior encing yang encing bilang orangnya mentalnya oke lah itu. Dia cuma bilang kalau kita disuruh ngecamp lagi di sini, kita mau ngomong kita ngecamp. Tapi kalau memang kita harus turun, insya Allah kita turun. Yuk kita berdoa bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan kita dikasih lancar nih. Kita doa segala macam, Fatihah segala macam. Tiba-tiba itu padahal jam 2, kalau nggak salah jam 2, kalau nggak jam 3 nih tuh. Itu yang awalnya gelap, langsung pelan-pelan tuh terang. Cuaca tuh terang lagi. Kita sudah selesai, nggak lama 5 menit 10 menit itu terang. Aman. Anak sampai bengong. Apa ya yang kita larang ya? Apa yang kita langgar? Apa sih yang kita langgar? Kita kayak apa sih namanya? Nggak apa-apa gitu loh. Kalau kita ngecamp di sini memang kita nggak boleh, tapi ya karena keadaan waktu itu udah benar mau malam kan. Betul. Akhirnya kita bongkar tenda segala macam. Ini cewek cuma nanya, gue kok ada di sini dah? Lah, gue kapan muncaknya? Itu yang jadi pertanyaan satu. Berarti lu selama dari kita ngecamp malam itu, lu nggak sadar kalau lu ke atas, tapi naik ngikut ke atas gitu. Ikut ke atas maksudnya sampai muncak. Memang dia nggak nyerahin inian. Apa slayer, dia cuman diam aja. Yang nyelain itu yang ketua angkatan waktu itu, yang bagian slayer waktu itu. Sampai di apa namanya Batu Lingga itu sadar. Gue ngapain ditutupin kayak begini? Emang gue kedinginan apa? Dia bongkar segala macam. Anak pada bengong semua. Wah ini mah halu nih, hipo nih kan gitu. Ya udah akhirnya kita bongkar tenda, jalan. Turun kita dari Batu Lingga, turunlah kita ke Kandang Kuda. Di Kandang Kuda kita trouble nih cewek ini apa cedera. Cedera sebenarnya cedera ya kalau bilang. Pas turun nggak lama dia cedera, nggak bisa jalan. Teman-teman bilang gimana nih, kalau kan gue bilang kalau emang kita kasih turun kita turun. Kalau emang nggak dikasih turun kita nggak turun. Yakin kita bakal bisa turun ya. Gak mungkin lah kita melar lagi gitu. Gimana nih bang? Gendong apa gimana nih? Dia tanya nih cewek, lu masa segitu doang lu kalah? Lu katanya cinta alam lu, diceng-cengin tuh cewek. Ya untungnya dia nggak nangis, nggak apa segala macam. Nggak baperan lah. Gue masih kuat bang, masih kuat jalan gue, oke aman gitu ya. Ya udah tenda carry lu oper lah gitu, share beban lah gitu. Share beban lu, gak usah bawa beban. Enggak bang, gue nggak apa-apa, gue kuat, gue sehat gitu. Padahal udah pincang, masih udah cedera lah kalau dibilang mungkin kram ya, kram mungkin. Ketarik. Mungkin ketarik. Ya udah lu lonjorin dulu kaki lu sampai lu aman, lu beres, baru kita jalan. Kita nyantai aja kok, kita tinggal turun doang. Istirahat sebentar, masakin air segala macam. Kita ngopi, kita bikin air hangat, kasih air hangat. Kasih air hangat, nggak lama sekitar 15 menit apa 20 menit persiapan mau turun lagi nih. Ya udah bang, gue udah aman kok, udah oke. Turun jalan, encing belakang. Jadi
mungkin karena saking senengnya udah dapet selera itu, gue belakang aja bang, gue tahu kok jalannya gitu. Ya, agak tinggi dikit. Iyalah, gue udah tahu jalannya bang, tenang aja katanya. Lu kata senior, belagu banget lu, udah mentang-mentang udah ini, udah sukses, ya udah, nggak apa-apa lu belakang, tapi jangan jauh-jauh ya jaraknya gitu. Jalan tuh, dari kandang kuda kita mau turun. Tiba-tiba ini apa sih namanya? Entah penglihatan encing entah gimana. Itu ada orang lagi enggak? Di rombongan encing. Nambah orang satu. Dan itu yang encing bilang cewek tadi anak kecil. Gitu loh. Pakainya biasa kayak anak biasa lah, kayak anak biasa pakaiannya. Apa entah halu encing apa penglihatan encing. Encing tegasin lah. Oh, ini siapa ya? Ya nggak mungkin lah, rombongan kita kan bisa dibilang ya anak SMA kan badannya udah tinggi ya, udah lumayan lah. Ini ada satu orang cewek, itu yang encing bilang yang di bawah baterai itu, satu ngikut di belakang. Nah mati encing, cuma bilang udahlah lu nggak usah ganggu kita di sini tamu, kita datang baik-baik, kita nggak aneh-aneh, tolonglah jangan diganggu, nggak usah diganggu. Aman nggak masalah, dia ngikutin doang, cuman encing ngeliat. Nggak lama pas dari turun ke kandang kuda sampai di Condang Amis, pas sampai di Condang Amis hilang, terus itu nggak tahu, pokoknya hilang dah, kayak ada asap gitu, kayak kabut begitu hilang, terus datang tuh kabut tipis mendung lagi. Nah di Condang Amis ini encing yang kena akhirnya. Jadi encing kena, ya mungkin karena ketulak kesombongan ya. Sampai di situ, bang, gue enak banget bang, gue bilang. Gue nggak enak banget nih, kayak ketarik, habis kayak kram perut bang. Kayaknya saya nggak kuat jalan nih bang. Sama anak cowok. Itu sempat ada apa sih namanya, mental, sebenarnya gemblengan mental ya. Kalau lu nggak kuat juga, lu tinggal turun doang ke bawah, gue ambil saya lu. Ya kan? Gue ambil, lu berarti nggak lulus lu. Ya, lu nggak jadi pengurus lu. Sama encing bodo amat, sama encing nih mau jadi pengurus enggak apa-apa. Tapi kan encing berpikir gue udah susah. Iya. Jangan bang, lu tinggal segini doang, lu nggak kuat jalan. Baru jalan dua abis ngebreak itu, ada encing perut sakit tuh, mulai kram tuh, dibikin air hangat segala macem. Akhirnya encing, yaudah bang, oke jalan. Baru jarak 5 langkah 10 langkah, tiba-tiba lemes badan. Ya tiba-tiba lemes aja. Kayak nggak ada tulang. Kayak nggak ada tulang. Kelopak kayak jatuh. Untungnya posisi encing tuh nggak belakang banget. Jadi masih ada temen encing di belakang. Satu orang. Itu tiba-tiba nggak tahu kenapa kayak lemes aja gitu. Gerak duduk, jatuhnya duduk sila, kayak bukan sila sih, ngeteku gitu. Yang belakang bang, tolong nih bang, tolong bang. Ya nengok semua lah ke belakang, lari ke belakang tuh. Lu kenapa? Encing nggak bisa ngomong. Tapi sadar nggak? Encing ngeliat, tapi nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak bisa ngomong. Mau ngomong susah banget gitu. Nggak bisa ngucap. Cuma ngeliat doang gitu. Mata mau ngeliat gitu. Cuma di kuping denger. Cuman ngomong nggak bisa. Encing ngeliatin. Jadi kalau di Condang Amis itu kan ada tulisan Condang Amis. Itu ada pohonan. Jadi pohon ada tulisannya Condang Amis gitu. Itu encing lihat di situ. Yang tadi cewek itu, yang tadi encing bilang cewek anak SD itu, ini lehernya segini enggak putus, jadi kayak darah gitu. Itu palanya nggak ada. Encing tuh ngeliat itu nggak bisa ngomong, kaku mulu. Tapi encing ngeliatin dia doang, cuma dia juga ngeliatin, encing juga ngeliatin, jadi kayak sirap gitu. Udah nggak bisa ngomong, cuman berpandangan tuh yang cewek encing bilang yang berdarah ini. Nah, lehernya, ya bisa dibilang maaf ya, palanya tuh nggak ada, bener-bener nggak ada. Buntung. Encing nggak mati. Ya kan encing nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Kalau encing mungkin bisa ngomong, bisa teriak aja. Mungkin beda lagi gitu. Cuma encing gitu doang. Kaki lemas, nggak bisa jalan. Coba gini-gini doang, kata anak. Dibangunin nggak bisa, diangkat nggak bisa. Akhirnya anak bilang, udah dah, digendong. Cing dengar digendong katanya.
digendong katanya. Ya udah akhirnya anjing digendong. Itu digendong paksa itu sama senior lah. Itu untung nggak terlalu tanjakannya nggak terlalu parah ya, kalau dari Condang Amis ke situ udah nggak terlalu parah lah, saya bilang nggak terlalu parah gitu. Itu udah sore udah jam 4 jam 5-an lah, jam 4 jam 5-an lah. Itu benar-benar parah banget. Kayak temen Encing dengar dari situ, pas Encing mau diangkat, Encing bilang, temen Encing bilang, ini kita naik parah banget katanya. Parah ya waktu, kita parah ini waktu, kita main-main mau waktu katanya. Bener-bener santai nih bang kita, kata teman gitu. Ya udahlah, yang penting kita turun dulu ke bawah, jangan banyak ngomong dulu lah. Yang penting ini selamat dulu, turun dulu ke bawah. Dari Condang Amis turun ini. Turun kita sampai di Lowong Datar. Sampai di Lowong Datar itu udah sore, udah jam 5-an, bayangin dari turun siang sampai sore. Gitu. Itu jalan terus sebenarnya, jalan terus, ngebreak-ngebreaknya juga nggak terlalu lama gitu. Ngebreak yang lama itu yang di Batu Lingga itu karena trouble. Nah, tapi Encing, sorry, Encing itu digendong. Jadi digendong akhirnya ganti-gantian. Karena nggak kuat jalan, udah lemes, pokoknya nggak bisa bangun gitu. Sampai di Lowong Datar ngebreak. Itu ngebreak lagi kita, ngebreak segala macam. Itu biasa Encing nggak bisa ngomong, masih belum bisa ngomong gitu. Jadi di yang cewek ini, Encing lihat itu dia diikutin, maksudnya ngikutin cewek itu. Yang cewek yang senior itu? Iya, senior itu. Yang cewek satu di belakang dia itu ada cewek yang Encing bilang buntung segini nih. Jadi di belakang dia nempel. Coba Encing mau ngomong nggak bisa, mau ngomong itu nggak bisa gitu. Tapi waktu pas ngelihat di tanjakan Bapak Tere, dia ada kepalanya? Ada. Maksudnya ya orang utuh ada. Tapi pas waktu di Condang Amis itu Encing lihat dia nggak ada, karena apa? Encing cirin bajunya. Bajunya sama? Sama, cuman kepalanya doang yang nggak ada. Bajunya baju kayak gimana? Baju ya anak-anak kecil gimana sih, baju kayak dress gitu lah. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu, cuman kayak dress panjangan gitu loh, kayak dress panjang anak-anak buat ulang tahun. Kayak gitu modelnya seperti itulah. Kayak gitu. Akhirnya sampai di Lowong Datar, Encing di break dulu situ. Kasih air minum segala macam, itu masih belum bisa ngomong. Encing cuma ngeliat mau ngomong itu di belakang lu gitu. Ada itu nggak bisa ngomong tapi dengar. Sampai Encing diajanin. Berarti dia itu ikut rombongan dari Condang Amis itu. Ya itu mungkin dari awal dari Bapak Tere mungkin ke Batu Lingga, yang Encing bilang ada orang itu siapa mungkin itu dia. Sampai ke Condang Amis. Dia ngikut di Condang Amis tuh benar-benar ngewujudin dia. Dengan keadaan kepala yang nggak ada gitu. Ada sampai di yang bilang tadi di Lowong Datar ngebreak. Encing cuma pengen bilang itu di belakang lu, yang cewek itu di belakang lu. Setiap dia di cewek ini bergerak sini, dia ikut ke sini. Dia ikut ke sini gitu loh. Nah, sadar Encing pas Encing diajanin. Iya. Diajanin kuping nih, ingat banget Encing, karena denger, mata ngelihat tapi nggak bisa ngomong. Itu diajanin sama teman. Diajanin, langsung kaget. Itu normal sadar Encing. Kenapa nih gua? Langsung Encing teriak, itu di belakang lu gitu. Terus kata teman, bang, kesurupan gitu. Kesurupan bang, katanya kesurupan, ini masih kesurupan gitu. Teman bilang gitu. Dikomatin akhirnya Encing. Kalau amit-amit ya udah kayak orang meninggal, diajanin, dikomatin, kuping sebelah dikomatin. Bang, itu bang, saya ngeliat itu bang, di belakang. Encingnya maaf ya kalau cewek ini bilang namanya Ita lah itu kan. Iya. Bang, di belakang Ita bang, ada cewek bang katanya. Cewek apaan katanya? Itu palanya buntung katanya. Saya bilang gitu, palanya buntung bang, itu di belakang dia nempel bang, di keril bang katanya. Lu halo, yaudah. Ayo turun ya. Turun. Aduh, Encing keingatan, maksudnya kebayang gitu loh. Cuman ini cewek yang senior Encing, dia nggak banyak ngomong orangnya, diam aja dari atas itu dia udah nggak banyak ngomong, jalan nggak banyak ngomong. Mungkin karena udah mulai agak tempelan kalau menurut Encing, karena Encing lihat langsung dia ada di situ. Turun kita dari Lowong Datar sampai kita di Cibunar, itu ada mata air.
Itu kencing udah alhamdulillah udah sampai di lubang tuh udah dikomatin, diajarin tuh mulai sadar, sehat normal lagi, maksudnya seger lah gitu. Bang udah normal bang, saya udah jalan segala macam, udah aman, nggak ada beres, seger lagi gitu. Sampai turun kita ke Cibunar kita istirahat dulu sebentar, ngambil air, mau bersih maksudnya cuci muka lah. Tapi sosok ini masih ngikut nggak? Saat di Cibunar itu masih ada, itu masih ada dia, masih di cewek itu. Masih nempel di cewek itu, tapi dia nggak mengganggu yang lain, kayak kencing kena sirap ya hitungannya ya, itu nggak kena, itu aman-aman. Dan pas sampai di Cibunar ternyata sinyal kencing itu juga ngelihat. Nah, setelah di Cibunar kita cuci yang ambil air di gen, kata senior udah cuci muka, jangan lupa baca doa, semua suruh cuci muka semua. Cuma yang cewek doang nggak mau, dia nggak mau cuci muka katanya. Alasannya? Dia cuma bilang, bang gua nggak cuci muka. Emang apa? Lu ngapain gua cuci muka? Gua nggak ngapa-ngapa, gua disuruh cuci muka. Itu kan yang pada gila aja yang cuci muka, dia bilang. Yang masih pada PA aja dia bilang gua cuci muka, ngapain gua cuci muka? Tapi gua juga pakai jilbab, gua males buka jilbabnya kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya kita turun dari Cibunar, kita turunlah menuju ke rumah basecamp itu tuh. Iya. Di basecamp, sampai di situ, yang menunggu basecamp cuma bilang gini, Dek, kamu ngelakuin apa di atas? Nah, ya kita bilang kita nggak ngelakuin apa-apa. Yang pertama ditanyain sama orang basecamp itu siapa sih? Yang seniornya, karena dia yang bertanggung jawab. Kamu ngelakuin apa ini di atas? Gitu. Nggak ngelakuin apa-apa Pak. Nggak mungkin, karena maaf ya, ini dibilang ada yang ikut nih, dibilangnya. Ada yang ikut ada yang ikut dibilang. Karena sebenarnya yang seniornya sebenarnya tahu. Dia tahu, cuman dia karena mentalnya kuat, dia udahlah. Gitu. Oh gitu ya Pak. Ya udah, terus gimana Pak? Gitu. Ini kalau misalkan kamu paksain turun, ini yang cewek kasihan nih katanya. Pasti kena nih katanya. Kita nggak paham kena apa maksudnya kan. Pasti kena aja. Terus gimana Pak? Ya udah balik lagi ke Cibunar. Katanya. Balik lagi ke mata air, suruh balik lagi, kata dia. Ya udah, ayo saya antar ke mata air Cibunar. Nanti kamu di situ mandi, yang cewek ini mandi, kan suruh mandiin yang cewek ini. Lah Pak, jangan kan mandi, saya bilang sama yang senior. Cuci muka aja nggak mau, ya emang itu nggak mau kena air. Iya itu harus dibasuh gitu. Balik kita dianterin sama namanya siapa ya, saya lupa itu. Pokoknya ada orang di basecamp itu, kita dianterin situ. Mungkin orang yang paham masalah di situ lah. Sampai di Cibunar kita dianterin, yang lain nih nggak disuruh cuci muka, maksudnya nggak suruh ngebasuh air itu. Ini yang cewek pegangin, disiram, dipaksa, siram paksa. Siram paksa itu apa sih? Kayak cacing kepanasan, peloncat-peloncat di situ. Waduh, jadi kayak panas kata dia, setengah ini nih, setengah pala. Jadi ke badan mah enggak, maksudnya kan enggak, tapi pala ke atas panas katanya. Dia bilang gitu. Selalu disiramin itu jilbab, kata pakai jilbab, nggak mau. Siramin aja udah sama bapak itu, yang orang itu disiramin, dibawa ke bawah lagi ke basecamp. Dibawa ke basecamp, di situ interaksinya mulai berasa tuh. Dia udah mulai apa sih? Jedot-jedotin kepala, jeduk-jeduk kepala. Ya anak-anak ya namanya kita di penyitaan itu nggak ada pikiran apa ya? Awalnya yang nggak ada kepikiran kesurupan, cuma taunya hipo aja. Karena kita pikir gejala kesurupan mirip dengan hipo kan gitu. Iya. Nah, saat ibu pikir gitu, tapi dengan kejadian itu ya maaf karena memang kita cuma orang daerah juga lah, ngerti paham masalah kayak gitu. Cuman ketua rombongan ini cuma bilang, udah bilang ini maaf ya, ini kesurupan. Gitu. Akhirnya sama bapak itu kita ini nih cewek nih diseratin nih, dikasih air minum, tapi yang dengan udah baca doa ya, dengan baca doa dikasih air minum, itu masih tetap enggak jedotin pala itu, ubin. Jadi kayak nggak keberasa dia segit pala dijodotin ke peluran, jadi jujur gitu terus. Dipegangin, palanya dipegang, di mukanya diusap air yang dari mata air Cibunar itu, diusapin sama orang pintar itu, diusap satu pisan,
Udah aman lah, kita duduk istirahat kita sambil nungguin dia, ngeriungin, jadi ngelingkerin dia takut dia lari kan. Kita tungguin, kata bapak ini tunggu setengah jam, kalau dia bangun dia nggak bereaksi, tapi nggak bereaksi apa-apa, kita bersyukur alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Kita duduk rame-rame diam sambil ya ngebaca apa yang kita bisa, kita bacain, yang baca yasin, yang fatihah kita bisa kita lah, kita bacain. Nggak lama, selang 2 jam atau sekitar sejam kurang, dia bangun, sadar, masih siuman gitu, sadar. Kok gue tiba-tiba di sini? Tadi perasaan gue di Condang Amis, kata dia. Tahu-tahu gue di sini, katanya. Jauh banget ya. Iya, jadi lupa sama diri dia. Oh, gue Condang Amis dah. Tadi gue perasaan Condang Amis, gue tahu-tahu di sini. Dan gendong gue siapa? Dengan gendong gue siapa? Bangun, adalah suruh salinan baju, kita beres-beres, kita selesai beres-beres di situ. Terus kata yang punya base camp ini bilang, udah kamu tunggu sini, nanti saya panggilin Pak Guru Encing tuh, pembina Encing, panggilin. Pokoknya jangan turun, jangan keluar dari gerbang dulu, tunggu di sini, katanya. Ya udah, dia turun, yang manggil Pak Guru Encing tuh, yang pembina itu, naik ke atas sampai di base camp itu, datang pembina Encing. Cuma bilang begini, semua mandi, kalau bisa bawa air nggak yang dari air Cibunar, katanya. Mata air Cibunar bawa nih, ada 2 drigen. Udah mandi pakai air itu, maksudnya di bak itu campur sama air itu gitu, dicampur. Kita laksanain itu semua, kita jalan karena disuruh guru kita, masih pembina kita juga, dan kebetulan dia juga orang situ yang paham ya. Selesai kita mandi, sholat berjamaah maghrib, selesai sholat baru salam pertama, salam kedua, selesai kan. Ini cewek kelojotan, apa namanya, kumat. Itu benar-benar kesurupan itu. Kalau menurut Cing benar-benar kesurupan. Dia megang leher gini nih, megang leher aja, nyekek sendiri, dirinya sendiri, dicekek begini nih. Ini benar-benar kencang kukunya, nggak yang main-main, jadi benar-benar kencang, kayak nyakar gini sendiri-sendiri nih. Wah, dipegangin, tangannya masih dicopot biar nggak nyekek leher diri sendiri. Lalu sekarang kalau gini dia cekek sendiri kan bahaya. Iya. Cekek sendiri mau begini. Nadi gitu. Lah, di situ Encing kena lagi. Nah. Jadi kesamber. Karena Encing saking apa ya? Fokus terus ke bawah suasana juga. Encing liatin aja. Masuklah itu Encing tuh. Aku berasa banget kayak ditabrak angin badai di gunung tuh, di atas gunung. Gitu tuh. Gitu. Encing dia aja bengong. Itu mah nggak denger sama apa, nggak bisa ngomong, tapi mata ngelihat. Itu nggak denger sama sekali, nggak dengar suara apa-apa. Boro-boro suara Indra ngomong apa, nggak kedengeran. Itu cuma ngelihat doang, cuma ngelihat. Jadi Encing lihat si cewek ini, ya maaf ya, cewek ini nih di belakang itu masih ada cewek itu yang Encing bilang palanya buntung-buntungnya, gitu loh. Udah gitu Encing cuma bisa ngelihat doang, tapi nggak bisa ngomong. Tapi untungnya posisi Encing nggak lemes kayak waktu di atas. Posisi masih bisa duduk. Waktu itu duduk Encing liatin aja. Encing coba ngeliatin itu bang. Nggak dengar sama sekali, ada sekitar setengah jam dah. Itu normal tuh, hilang. Dan hilang itu nggak hilang yang basah-basah, yang hilang begitu aja. Encing kayak ngerasa ada apa sih, kayak ada yang narik gitu, ada yang narik ke belakang badan gitu, kayak ditarik begini, cengkang Encing ke belakang, bangun sadar, ya alhamdulillah cewek itu sadar. Nah, udah gitu dia pas sadar, kata guru Encing bilang gini, kamu pasti ngelanggar nih, ada apa nih? Ya kita cerita lah, gini Pak. Jadi sebenarnya kita dipesen jangan ngecamp di Batu Lingga. Ternyata cewek ini dia nggak ngomong kalau kondisi dia lagi apa sih namanya, PMS. Oh, lagi head ya. Dia nggak ngomong. Itu PMS itu pas sebenarnya sebelum naik dia nggak PMS. Jadi posisi pertengahan sampai di mana dia PMS, cuma dia nggak ngomong.
Dia nggak ngomong atau dia nggak ngomong dia PMS lah gitu. Mungkin malu atau gimana nggak ngerti lah. Nah disitulah mulai ke yang Cing bilang mulai berasa kejadian-kejadian aneh. Terus Pak Guru bilang, makanya apa yang udah dipesenin sama orang di sini, tolong dijalanin, jangan sok segala macam, jangan tetap apa namanya kepercayaan orang-orang situ ya tetap dijalanin gitu loh. Akhirnya cewek ini ngaku, ya Pak, saya ini mens, lo kenapa nggak cerita sama yang apa ketua rombongan? Kalau cerita kan paling nggak ada antisipasi, takutnya fisik lemah apa. Kita ngobrol-ngobrol di situ segala macam. Ya udah besok jangan pulang dulu nih katanya. Ke rumah Bapak dulu, ke rumah Pak Guru Encing dulu tuh. Selesai kita balik segala macam, kita ke rumah Pak Guru turun. Itu alhamdulillah udah clear, udah aman, udah beres, udah mandi, udah bersih, udah sholat maghrib, turun ke bawah ke rumah Pak Guru. Tanya lah Pak Guru, sebenarnya kronologinya kayak apa kejadiannya. Jadi gini Pak, kita ini berlima dari awal kita naik itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi pas di Condang Amis kok tiba-tiba kita nyium bau amis darah gitu. Itu yang nyium, teman Cing nyium, saya juga nyium Pak. Terus teman Cing bilang, ya saya juga nyium. Oh berarti berlima nih kalian nyium, iya. Posisi kalian di mana? Di tengah, saya bilang. Yang 3 senior di belakang, yang 3 di depan. Yang cewek ini di depan. Posisi Cing pikir apa sih lagi PMS nih, belum bawa amis kan. Kita nggak ambil pusing Pak, karena kondisi keadaan kita naik itu bener-bener itu lambat Pak. Sampai di mana? Sampai di Batu Lingga itu udah mau maghrib. Sampai Pak Guru bingung. Selambat itu kan? Selambat itu kan? Ternyata itu udah ditemplok nggak? Sama yang cewek itu, yang cinggang palanya nggak ada itu udah nemplok sebenarnya. Udah ikut di rombongan. Cuman memang nggak ada yang respect, karena kan belum ada kejadian aneh-aneh gitu. Nah, Pak Guru, oh kan udah dibilang jangan ngecamp situ. Ya karena keadaan Pak. Satu, kondisi tiba-tiba hujan, mendung, hujan, kabut gelap. Udah itu jam. Oh di sini saya lihat enggak. Jadi Pak Guru itu bilang di situ enggak katanya. Maksudnya aman gitu. Di bawah. Di bawah. Dia bilang itu aman. Dia lihat, dia mantau itu aman katanya. Oke. Kondisi itu aman katanya. Cerah kok saya lihat dari bawah. Bener Pak, kita ngalamin hal seperti ini. Itu adalah makanya kita darurat bikin tenda di situ. Keadaan gelap. Bilang, oh jadi permasalahannya di sini katanya. Di sini ada yang beranggapan Batu Lingga doang. Ini mah bukan apa-apa, batu biasa gitu. Meremehkan ya. Sompral, iya ngeremehin gitu. Cuma Pak Guru bilang, ya udah lain kali kalau suatu saat ada yang mau naik sini lagi, kalau bisa ke rumah Bapak dulu gitu. Karena takutnya ini makhluk kalau entah tahu kapan kalian mau naik sendiri atau bawa rombongan dari rumah, takutnya dia ngikut lagi gitu. Oh ya udah Pak, siap kalau kayak gitu. Nah, sampai di situ Isya kita ngobrol-ngobrol segala macam, istirahat malam. Karena besok paginya kita mau balik ke Jakarta tuh. Mau balik ke Tangsel. Jam tidur, bangun sebelum subuh. Dibangunin semua tuh. Sholat. Bangun sholat subuh. Pagi kita nggak mungkin kita tidur lagi. Ngobrol-ngobrol di teras Bapak itu, Pak Guru Encing ya, membina tuh, ngobrol-ngobrol. Kebetulan waktu itu mobil emang standby di situ, mobil tronton itu, gitu. Mobil nggak terlalu gede lah, standby di situ. Ya itu ada apa TNI 2 orang. Kita ngobrol-ngobrol. Datanglah supir ini, TNI ini angkatan, datang ke situ. Cuma bilang, Dek, kamu bawa siapa itu orang gitu? Maksudnya bawa apa Pak? Katanya. Coba kamu orang sini atau siapa itu? Katanya. Di mana Pak? Itu di samping. Nah, kita ngeliat nggak ada apa-apa. Nyata ini anggota TNI ini dia punya apa sih, mata batinnya kuat gitu. Dek, kalau bisa jangan duduk di situ deh, katanya geser, katanya. Geser. Maksudnya gimana Pak? Itu pokoknya geser. Ya, tentara kalau udah ngomong kan, maksudnya tegas. Iya. Geser gitu. Udah kita geser, jangan di sini, agak geser dikit. Ya, akhirnya kita dari yang posisi kita ada di pekarangan Pak Guru Encing, geser agak ke dalam dikit. Teras ya. Agak ke dalam dikit ke pintu, duduk. Ya udah di sini aja katanya.
Datang lagi yang satu nih, kan berdua tuh, yang supir sama yang serapannya tuh, datang berdua, duduk, cuma bilang, maaf ya, saya ngeliat nih kamu diikutin nih, jangan sampai nanti kita di rumah dalam keadaan perjalanan pulang nih berkendala, jangan sampai kita kena kendala nih, karena saya yang bawa mobil, dia bilang, saya yang bawa setir mobil, jangan sampai kita ada masalah. Emang kenapa Pak? Ini maaf ya, pengetahuan dia katanya. Ini kamu ditempelin orang, ditempelnya anak kecil kata dia, anak kecil yang di sini berdarah di lehernya. Itu TNI yang lihat, Pak. TNI waktu itu orang Mabat di Lempoa itu kan, Mabat cuma bilang, terus gimana Pak? Kita udah syariat, udah segala macam, dan kita aman-aman aja kok. Ya memang kamu nggak apa-apa, tapi dia ini penasaran. Karena dia masih ada satu orang yang dia mau ambil katanya, masih mau diambil ke atas, jangan sampai dia tujuan dia itu, jangan sampai dia punya tujuan satu ditarik, diambil sama dia pokoknya tujuannya. Terus gimana Pak gitu, nah, kita udah syariat. Akhirnya dia rembukan nih sama Guruncing, Guruncing cerita, Pak gini begini kejadiannya seperti saya ngeliat seperti ini, saya nggak mau nanti saya pulang, kita bermasalah di jalan. Tolong Pak, ini dikelirin. Akhirnya Guruncing ini panggil, bisa bilang tokoh lah, tokoh sepuh. Dan itu seorang ustadz deh, bisa bilang seorang ustadz. Dia ngerti masalah itu. Akhirnya pas kita mau pulang itu udah sekitar jam 6 lah, jam 6-an kita mau pulang. Panggil lah Pak Ustadz itu. Pak Ustadz itu cuma bilang gini, ya udah, tinggalin barang kamu yang bisa kamu tinggal di sini. Jadi apa yang bisa kita tinggalin. Maksudnya seperti misal pakai Indra nih, tinggalin pakaian. Itu semuanya ber-12 orang itu harus meninggalkan barang yang kita bawa. Gitu. Kita ninggalin barang. Terserah lu mau tinggalin lu baju atau piring atau sendok, pokoknya tinggalin. Dia bilang gitu, Pak Ustadz itu bilang gitu. Pokoknya barang yang kamu bawa tinggal di sini, per orang paling nggak ada yang ditinggal, barang jangan dibawa. Ya kita sepakat lah, kita kumpulin sendok, ya udah sendok kumpulin itu per orang, per 12 itu kita kumpulin sendok, dipegang sama Pak Ustadznya, cuma bilang gini, ya udah ini barang saya pegang, nanti ini barang saya bawa naik, saya taruh di dekat mata air Cibunar. Mau dibersihin mungkin katanya. Saya mau suciin, dia bilang gitu. Ya udah Pak, gimana baiknya, kata Guruncing nih. Karena kan kita mau pulang ke Jakarta aja sampai ada trouble. Ya udah, barang taruh, kita doa bareng-bareng. Kita mau pulang ke Jakarta, dibantu sama Pak Ustadz, kita berdoa bareng. Selesai kita baca doa, nggak ada hilang. Maksudnya udah nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat makhluk itu sendiri gitu. Ya udah, insya Allah siang ini juga ini barang saya bawa, ya punya kalian ikhlasin ya. Saya jangan sampai ini jadi masalah. Pokoknya ikhlasin, jangan sampai ada yang ikut. Ya kita ikhlas Pak, cuma sendok doang ya kan. Daripada kita masalah, akhirnya kita ikhlasin, kita berangkat, selesai, kita beres-beres semua barang. Selesai, kita beres-beres barang semua. Kita pamitan lah sama orang sekitar, ya orang tuanya Pak Guruncing, kita pamitan segala macam, kita mau balik ke Jakarta. Setelah kita balik, kita pamitan cuma bilang, jangan kapok ya kesini ya, kita bilang, jangan sungkan-sungkan, main-main sini aja. Kalau suatu saat emang mau naik lagi ke atas, apa-apa mampir aja di sini gitu. Kita selesai sungkem sama Pak, mau pulang. Nah, tentara ini dua bilang, ya kita sebelum berangkat, ayo kita bareng-bareng baca Fatihah buat orang yang makhluk ini. Pokoknya kita cuma niatin jangan sampai mengganggu perjalanan kita. Itu dipimpin sama yang supir tentara itu. Kita punya niat, kita datang baik-baik, kita pulang baik-baik, jangan sampai ada sesuatu hal yang mengganjal kita, dibilang gitu. Udah Pak, siap. Selesai bareng, kita baca doa bareng. Niatin ya,
kita niatin untuk makhluk yang dia bilang mau, kalau dia bilang makhluk yang penasaran katanya, yang meninggalnya penasaran, kita doain biar dia nggak ikut. Setelah kita baca doa selesai, beres, udah kita berangkat pulang ke Jakarta. Sampai jalan tuh, sampai nggak jauh dari terminal Cirebon, cuman temen bilang gini, makanya lu kalau naik jangan sompral lu, ya bercanda lah, itu udah aman bercanda. Cuman yang super serapnya kan di belakang, Guruncing kan di depan. Ya udah jangan inget-inget situ lagi, udah lupain aja. Pokoknya kita pulang, kejadian itu dilupain, jangan diingetin, udah. Karena takutnya ini berefek nggak bagus gitu. Ya akhirnya kita berangkat pagi dari waktu itu Cilimus, yang kita Cilimus itu sampai ke rumah, sampai Tangerang Selatan maksudnya. Kita berangkat pagi jam 8, start sampai rumah jam 5 atau jam 6 gitu. Sampai sekolahan, kita istirahat ngebreak. Persiapan buat pulang ke rumah masing-masing lah. Ya itu ya, cuma guru berpesan, ya udah lain kali kalau memang mau ke sana, tolong dijaga adab, jangan macam-macam, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Naik ya naik, udah nggak usah pikir aneh-aneh. Cuma kita pesan itu, terus kita bilang iya Pak, terima kasih. Kita pulang semua masing-masing ke rumah masing-masing. Udah akhirnya dengan itu kita pikir, oh ternyata di dunia pendakian ternyata memang ada hal-hal yang di luar logika, itu ada tuh. Dan itu Cing ngerasain pada waktu itu, benar-benar ngerasain, dan Cing lihat langsung, dan Cing ngalamin langsung gitu. Jadi Cing ambil pelajaran bahwa di situ memang kita nggak usah apa ya, adab lah, kita jaga adab. Sebenarnya itu doang sih kalau masalahnya berat. Selama ini kan kalau misalkan, kalau dulu kan kita naik itu nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan kita naik ya rombongan kita aja. Maksudnya pada saat itu rombongan kita tuh, kita naik rombongannya kita aja, cuman memang nggak ketemu rombongan lain. Pada saat di tahun itu gitu, nggak ada ketemu rombongan yang lain. Ya kita aja turun, naik pas turunnya juga nggak ketemu, maksudnya nggak ada pendaki yang lain lah gitu. Ya, jarang gitu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang bisa bilang pendakian tuh benar-benar di jalur pasti ketemu orang lah, yang bukan orang yang benar, maksudnya orang benar pendaki lah gitu. Kalau dulu mau benar-benar nggak ketemu, ya kita aja udah. Itu aja gitunya, pasal-pasal nyasar ya nyasar gitu, salah jalan ya salah jalan gitu. Ya kita aja nggak ada yang ngebantu gitu. Kalau dulu sih kayak gitu pendakian dulu. Jadi benar-benar ngalamin banget yang namanya, oh ternyata bener ya apa yang dilarang orang, kalau bisa ya kita sana jangan dilanggar gitu. Kadang-kadang kan kita merasa sombong lah, gimana kayak gini apa sih, nggak mungkin lah, nggak masuk akal lah. Tapi kan nyatanya sih ngalami sendiri, dan teman-teman juga pada ngalami sendiri. Nah, dari situ akhirnya setelah itu, karena kita masih dalam kondisi di sekolahan apa sih, kelas meeting itu, besokannya kita memang ada persiapan buat apa sih namanya, peresmian penggantian kepengurusan gitu. Datang kita waktu itu jam, biasalah sekolah pagi jam 7, kita udah situ, kita ada pertemuan segala macam, kita perkumpulan di ruangan membahas masalah pendakian itu. Akhirnya apa namanya, ketua kepala sekolah ini cuma bilang, gimana pendakian kemarin? Aman segala macam. Aman Pak. Temen Cing lihat tuh, wah Pak, surupan si ini ada gitu, surupan. Oh lu surupan Pak, dia no, bidin no kesurupan gitu. Surupan apaan? Surupan setan pala buntung gitu. Ya bercanda, maksudnya bukan yang omongan yang serius. Surupan setan buntung, pala buntung. Gitu. Akhirnya kepala sekolah ya cuma ketawa-ketawa aja. Makanya kalau di mana-mana jangan sompral lah gitu loh. Setelah kita kumpul-kumpul segala macam, kita briefing, akhirnya salah jabatan dari angkatan pertama ke angkatan kedua. Ya kebetulan angkatan kedua tuh Encing gitu. Dan alhamdulillah kita berlima orang ini masuk di kepengurusan itu di angkatan yang kedua. Dan di bagian, karena kita berlima ini kan apa sih namanya, benar-benar udah dipilih banget nih, udah dipilih banget dari sekian orang, banyak orang gitu loh, sekian banyak anak-anak yang dipilih.
sebenarnya Cing juga nggak mau gitu loh menjadi kepengurusan, karena kan Cing pikir aduh kayaknya beban juga. Iya, repot. Kayaknya banyak beban lah bagi Cing, tapi ya karena mau suatu keharusan ya mau nggak mau kan. Setelah itu kita udah rapat selesai segala macam, selesai kita ngomong, kita berlima nih ngumpul, cuma bilang gini, besok kapan-kapan kalau ke Ciremai hati-hati ya. Hati-hati apaan? Setan pala buntung. Dia bilang cuma begitu, setan pala buntung. Udahlah. Intinya kita naik dari kita pendakian sampai kita pulang, yang penting kita selamat, nggak ada masalah segala macam. Dan itu nggak apa sih? Nggak memutuskan, nggak bikin kita mental kita down lah. Dan suatu saat kita pasti balik ke Ciremai. Itu pastilah. Entah kapan kita balik. Dan itu kita udah nggak ada urusan nama yang pala buntung itu, karena kita pikir kita udah aman, udah di bahasa kasar udah beres lah, nggak ada apa-apa. Dan akhirnya kita pikir kapan kita mau ke Ciremai lagi kira-kira, ya nanti aja lah kapan-kapan gitu loh. Maksudnya karena kan kalau dulu kan kita mikir budgeting, budgeting segala macam, ya udahlah, yang udah. Jadi cukup kita tahu semua ini, cukup kita tahu, tinggal kita nanti lihat hasil fotonya nih. Ya udah oke. Akhirnya selesai lah itu kita pendakian pada saat itu. Dan yang kita rasain apa ya, dalam kondisi maksudnya yang separah itu sebenarnya harusnya kita yang udah pernah ngerasain dididik untuk pencinta alam harusnya mental kuat gitu. Tapi kenapa entah kok di situ itu murat-marit, mental tuh benar-benar murat-marit gitu. Walaupun memang ada senior yang bisa dibilang oke mentalnya gitu, dan itu support banget buat yang kayak kita ini yang kurang pengalaman ya. Itu mental benar-benar digembleng di situ, dan cuma dibilang inilah di alam bebas segala hal kita nggak ada yang tahu, karena itulah fungsinya. Lu digembleng mental, lu dianjing-anjingin, lu di maaf ya, lu dibabi-babiin, lu di peloncoin segala macam, karena apa itu buat mental lu, mental lu di lapangan. Karena di alam bebas lu nggak tahu, mungkin ada yang lebih parah dari itu, dan lu harus siap. Alhamdulillah kita makin setelah berjalan setahun mau pergantian kepengurusan lagi nih, ada temen yang menyarankan yuk kita ke Ciremai lagi, sama Cing. Ntar dulu lah, akhirnya ya kita lari ke Gede gitu untuk angkatan ketiga lari ke Gede gitu loh. Jadi menurut Cing ya itu pendakian yang benar-benar di luar nurul. Bukan di luar nurul lagi, jadi yang bahasa Cing kok kita baru kali itu ngalamin kejadian yang kayak begitu. Selama ini kita pendidikan di cinta alam tuh nggak ada yang kejadian-kejadian aneh kayak gitu, dan itu baru kejadian di saat itu. Jadi itu nggak bakal, misalnya Cing nggak lupa lah, karena Cing pikir oh ini Ciremai, makanya Cing bilang oh Ciremai ya oke lah, bisa kasarnya gitu loh. Ini benar-benar nggak bisa ditebak gitu loh. Yang cuacanya awalnya terang, gelap, dan entah kenapa yang di bawah ngeliatnya itu terang terus, nggak ada gelap-gelapnya. Pokoknya matahari ada terus gitu. Jadi kendalanya seperti yang di luar logika akhirnya masuk pikiran kita, dan itu cuman sepintas lalu aja, ya udahlah, itu cuman bumbu-bumbu pendakian aja sih, gitu. Bonus. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Oke. Cing, dari gue cuma mau nanya satu sih yang bikin penasaran itu. Ada yang tahu nggak sosok anak kecil yang kepala buntung ini itu siapa? Jadi memang Cing waktu pas masih di sana ya, Cilimus itu, yang Cing bilang ustadz ini cuma bilang, jadi nggak tahu benar tahu enggak, dulu ada korban di situ. Itu sebenarnya orang situ, pemukiman. Iya, orang pemukiman itu dibantai di situ. Ya ini tuh anak kecil digorok di situ katanya. Ya entah benar atau enggak, itu ceritanya dia. Pak Kiai Ustadz itu bilang situ kebetulan memang ada yang digorok katanya. Dan mayatnya ketemu di situ. Di sebelum tanjakan Bapak Tere, pertengahan katanya. Tanjakan Bapak Tere. Jadi sempat dibawa ya? Sempat dibawa naik. Jadi kalau orang dulu kan mungkin jajak cari kayu bakar atau segala macam, mungkin nggak tahu lah. Dan dibantai di situ.
gitu. Jadi ceritanya sih itu kalau dari Pak Ustadz itu bilang. Dari versi Pak Ustadz itu sendiri. Versinya dia seperti itu. Oke. Sama ini Cing, kalau boleh tahu dulu waktu pas zamannya Sispala ya. Sispala itu jumlahnya berapa orang peserta semuanya, keanggotaan itu? Untuk angkatan itu? Iya. Per angkatan. Kalau per angkatan Cing waktu itu udah ada 15 orang. 15 orang. Tapi kalau untuk yang jadi anggota itu dia nggak harus mendaki. Untuk maksudnya? Untuk menjadi anggota di Sispala itu? Ya harus. Pendidikan harus. Pendidikan harus. Tapi kalau untuk pengambilan kepengurusan itu beda lagi. Oh, beda lagi. Untuk pengambilan selayar pengurusan itu beda lagi. Tapi kalau untuk keanggotaan itu harus pendidikan. Oh, gitu. oke. Jadi benar-benar digembleng pendidikan yang Cing di Bogor itu. Okay. Sama ini Cing, berarti di pendakian ini pendakian pertama Cing? Ini enggak pertama. Oh, berarti sebelumnya memang udah suka naik juga? Udah pernah naik sebelum ini udah pernah naik gitu. Sebelumnya udah pernah naik? Udah pernah. Oke, luar biasa. 92 ya? 92 bukan yang pertama. Bukan. Oke, Cing, makasih banyak nih. Siap. Udah mampir di Indra Stories. Jangan kapok Cing, main lagi ke sini. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Nanti mudah-mudahan kita bisa naik bareng lagi lah. Siap. Bergas lagi. Oke, teman-teman. Sebelum gue tutup, gue mau kasih sedikit pesan untuk pendakian ya mungkin. Untuk pendakian ya seperti biasa, jangan lupa berdoa gitu. Jangan tinggalkan rombongan kalian dalam kondisi apapun. Jangan tinggalkan, tapi kalau ditinggalin ya mau apa boleh buat gitu. Nah, sama satu lagi, jangan tinggalkan sampah. Jadi sampah itu tetap dibawa turun. Oke, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, tapi sebelum gue tutup, seperti biasa, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, ingin mengirim cerita atau ingin menjadi narasumber seperti Cing Bidin, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, akhir kata gue Indra dan Cing Bidin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.